Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Maidah Baitul. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah sholat zuhur Masjid Al-Maidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti semua kegiatan-kegiatan kita, terutama di dalam ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sebagai fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengasihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan dengan judul urgensinya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada ceramah, ada pengajian, ada sambutan, selalu pasti yang terutama yang mengucapkan itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena memang kita ini setiap saat selalu menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kecukupan, semua kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita menerima nikmat-nikmat dari Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu semua. Inilah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa begitu nikmat yang luas ini, andaikan kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah ini, justru tidak akan terhitung jumlahnya. Karena setiap detik kita terima. Kita enak bernapas saja ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau sudah merasakan masuk di rumah sakit, di ruang ICU, berapa banyak kita biaya untuk membeli oksigen untuk kita hirup udara. Ini kita dengan leluasa, dengan enak, gratis, selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang tidak kita sadari nikmat itu, kalau dompet kita penuh itu baru hati kita senang. Nikmat dari Allah, padahal tidak itu sebenarnya. Dan nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah adalah nikmat iman dan takwa. Seperti kita yang saat ini hadir di sini, sudah jelas kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman, tidak mungkin kita hadir di masjid ini. Tidak mungkin akan mengerjakan sholat zuhur di sini berjamaah, menjalankan ibadah puasa. Tidak. Ini karena kita sudah diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman dan takwa. Ini nikmat ini penting sekali, harus kita syukuri. Mengapa ini yang paling besar?
Karena nikmat iman dan takwa inilah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan nanti kebahagiaan di akhirat. Bahagia atau sukses di dunia, berjaya nanti di akhirat. Inilah yang perlu kita pupuk. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar yang tidak semua orang dapat. Ada orang yang kekayaannya melimpah, harta banyak, istri cantik, pangkat tinggi, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi takwa. Kenapa? Iman ini adalah kendaraan kita dalam mengabdi kepada Allah untuk mencapai takwa. Dan predikat takwa inilah yang perlu sekali kita wujudkan. Nah, salah satunya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini adalah untuk mencapai takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah saya bacakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, jadi yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita juga sudah mengerjakan puasa. Nabi Adam ada puasanya, Nabi Nuh ada puasanya. Nah, yang terkenal itu puasa Nabi Daud, Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan, itu ada rekan saya di agama Katolik, itu 40 hari dia puasa setahun itu. Dan makan sekali. Dia nggak sahur kalau puasa, dia makan sekali dia. Dan dia sudah diajarkan puasanya. Nah, kita sudah disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita sebulan di bulan Ramadan berpuasa. Dalam rangka apa? Untuk menjaga takwa kita, mewujudkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada dalam surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang gaib, mengerjakan sholat dan mensedekahkan harta yang diberikan oleh Allah sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Ini semua dapat kita tunggu. Jadi iman dan takwa ini ibarat mata uang, sebuah sisi yang tidak bisa disangka. Dan iman ini adalah kendaraan untuk mencapai takwa. Kalau kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasari dengan iman yang kuat, bagaimana kita untuk mewujudkan menuju pada takwa? Maka dari itu, dengan diberikan hidayah oleh Allah, kita sudah diberikan iman, keyakinan kepada Allah, yakin kepada rukun iman yang ada itu, yang 6 itu, dan kita sudah melaksanakan semua perintah Allah, yakinlah kita sudah menuju kepada takwa. Nah, inilah iman dan takwa ini harus kita pupuk, kita rawat, supaya kita nanti pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, posisi kita husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Gus Bahar mengajarkan bagaimana supaya kita meninggal itu husnul khotimah itu. Kita selalu niatkan, selesai kita sholat zuhur, kita niatkan lagi untuk kita menunggu sholat asar, sehingga pada saat nanti kita dipanggil menjelang asar, bahwa kita tahu kita dipanggil oleh Allah, posisi kita sedang menunggu sholat asar. Mohon kepada Allah, hanya dengan perlindungan Allah dan pertolongan Allah kita bisa selamat. Ilmu yang paling bagus, yang paling tinggi itu adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka.
merasakan siksa kubur, apalagi di neraka. Saya tahun 2001-2002 mengalami perjalanan spiritual yang sangat-sangat mendalam dan membuat saya hijrah batinnya. Saya diperlihatkan siksa kubur, diperlihatkan taman surga, bahkan diperlihatkan siksa kubur itu berdialog dengan malaikat itu. Ini di bulan puasa saja. Malam ke-7 Ramadan tahun 2002, malam 27 Ramadan tahun 2002. Sampai saya 40 hari, 1 bulan saya menangis terus hari sholat, tak sanggup saya. Sungguh berat. Kita baru kena habis setrika, kita udah begini. Apalagi nanti di padang mahsyar nanti, coba kita matahari yang sejengkal dengan kita. Aku nggak meleleh, gratis. Lain naungan Allah, pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu, iman dan takwa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini, mari kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya yang pertama adalah dengan ilmu. Kita harus selalu berusaha agar kita tetap berjalan dalam rel-rel terutama ilmu agama yang harus kita pelajari terus. Kemudian kita menjalankan semua perintah apa yang menjadi perintah Allah. Tentunya dalam menjalankan perintah Allah itu dengan ada ilmunya. Minimal kita ikhlas, Sulaiman Rasid minimal harus kita kuasai. Sehingga kita selalu berada di jalan rel yang benar sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, mari kita sama-sama selalu belajar. Bagaimana untuk memelihara iman dan takwa yang kita pelajari sudah banyak sekali yang dapat kita pelajari. Di tengah bulan Ramadan inilah tentunya kesempatan emas bagi kita sebanyak mungkin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga iman dan takwa kita, dan nanti kita dipanggil pun nanti menjadi husnul khotimah. Amin. Hari ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada yang benar, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah itu yang jelas dari kesalahan saya, kurang saya. Kiranya ini dapat saya sampaikan, kurang